Seperti dikutip dari artikel yang ditulis oleh Sandia Gines dan kawan-kawan pada bulan Maret tahun 2025 ini, bahwa dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, maka penuaan adalah proses fisiologis yang bertanggung jawab atas perubahan degeneratif terkait usia pada tubuh, penurunan kognitif, dan gangguan kesejahteraan secara keseluruhan. Terutama penuaan dini serta munculnya telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kondisi kesehatan kronis dan komorbiditas. Penipisan telomer yang dipercepat juga berperan dalam disfungsi metabolik dan perkembangan gangguan metabolik. Gangguan homeostasis metabolik muncul sebagai akibat dari peningkatan sintesis radikal bebas terkait usia, penurunan kapasitas oksidatif, gangguan pertahanan antioksidan, dan gangguan metabolisme energi. Secara khusus, beberapa mekanisme seluler dan molekuler penuaan telah diidentifikasi untuk menguraikan pengaruh penuaan dini pada penyakit metabolik. Ini termasuk perbaikan DNA yang cacat, penipisan telomer, perubahan epigenetik, dan disregulasi jalur penginderaan nutrisi. Peran penipisan telomer dan penuaan dini dalam patogenesis penyakit metabolik sebagian besar dikaitkan dengan kondisi proinflamasi yang mendorong pemendekan telomer, mutasi genetik pada telomerase reverse transkriptase, perubahan epigenetik, stres oksidatif, dan disfungsi mitokondria. Meskipun demikian, intervensi terapeutik berfokus pada pemulihan panjang telomer dan dapat mencakup pendekatan pengobatan untuk memulihkan aktivitas enzim telomerase, mendorong pemanjangan telomer alternatif, melawan stres oksidatif, dan menurunkan konsentrasi sitokin proinflamasi. Mengingat signifikansi dan potensi yang kuat dari penundaan penipisan telomer pada penyakit metabolik terkait usia, maka eksplorasi mekanisme molekuler dan seluler penuaan yang mendasari penipisan telomer dini dan penyakit metabolik perlu adanya integrasi berbagai bukti dari studi yang ada. Penuaan itu sendiri didefinisikan sebagai fenomena fisiologis yang didorong oleh proses genetik dan biologis yang terkait dengan rentang hidup individu dan dikaitkan dengan semua patologis terkait usia. Proses penuaan meningkatkan kerentanan individu terhadap berbagai faktor yang menyebabkan kematian seiring bertambahnya usia. Penuaan adalah fenomena multifaktorial kompleks yang melibatkan interaksi simultan antara berbagai faktor pada berbagai tingkat organisasi fungsional. Peran faktor genetik dan lingkungan diwakili oleh fenotip penuaan heterogen di antara individu yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai faktor ini memengaruhi rentang hidup individu melalui proses penuaan. Dengan memburuknya fungsi fisiologis yang penting untuk kelangsungan hidup dan kesuburan manusia, proses penuaan diketahui berkaitan dengan gagasan seleksi alam. Menurut para gerontolog dan ahli biologi, proses penuaan dimulai sejak lahir, namun perubahan struktural dan fungsional terkait usia cenderung terjadi setelah manusia mencapai kematangan seksual. Penuaan patologis adalah penyakit yang menyerang orang usia lanjut, seperti penyakit neurologis, sedangkan penuaan normal adalah proses alami yang melibatkan perubahan lambat pada tubuh. Dalam konteks degenerasi terkait usia, perubahan degeneratif tidak berdampak signifikan dibandingkan kemampuan individu untuk merespons dan beradaptasi terhadap perubahan degeneratif tersebut. Perspektif penuaan sehat dapat digambarkan sebagai pengembangan lingkungan positif dan kapasitas individu untuk memengaruhi berbagai nilai mereka. Selain keterbatasan struktural dan fungsional, terdapat perubahan kognitif yang berkorelasi yang terjadi seiring penuaan normal. Lebih jauh lagi, setiap domain kognitif menunjukkan penurunan seiring bertambahnya usia. Perubahan yang lebih terlihat dalam penurunan kognitif meliputi penurunan kinerja tugas perhatian kompleks dan perhatian selektif. Selain itu, terdapat penurunan yang konsisten dalam kemampuan belajar baru dan memori prospektif, sedangkan memori prosedural tetap terjaga seiring bertambahnya usia. Kesulitan kumulatif seumur hidup memainkan peran penting dalam memperburuk disfungsi terkait usia di seluruh penanda kesehatan fisik, kognitif, dan mental. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, setiap individu ke-6 akan berusia 60 tahun atau lebih pada tahun 2030 di seluruh dunia. Jumlah individu berusia 60 tahun ke atas
diperkirakan akan meningkat menjadi 1,4 miliar pada tahun 2030 dan 2,1 juta pada tahun 2050. Jumlah individu berusia 80 tahun ke atas diperkirakan akan mencapai 426 juta pada tahun 2050. Peningkatan substansial populasi lansia telah berkontribusi pada beban penyakit global. Proporsi beban ini yang berasal dari gangguan pada usia lanjut paling tinggi adalah di negara maju. Kemunculan penyakit neurodegeneratif yang berkaitan dengan usia dikaitkan dengan peningkatan disabilitas dan penurunan fungsi kognitif dan motorik pada populasi lansia. Neurodegenerasi merupakan ciri khas penyakit Parkinsonism, amyotrophic lateral sclerosis, dan penyakit Alzheimer. Namun perubahan neurogeneratif juga terlihat pada cedera otak traumatis, cedera sumsum tulang belakang, iskemia, multiple sclerosis, dan stroke. Proses penuaan berkontribusi pada perkembangan dan perburukan neurodegenerasi ini juga dikaitkan dengan komorbiditas pada lansia. Selain penyakit neurodegeneratif, penuaan juga memediasi perkembangan gangguan kardiovaskular, sistem kekebalan tubuh, kanker, dan patologi muskuloskeletal. Gangguan metabolisme terkait usia termasuk obesitas dan diabetes dikaitkan dengan beberapa mekanisme yang mendasarinya, termasuk disfungsi mitokondria. Peningkatan produksi radikal bebas yang terkait dengan penuaan biologis menurunkan kapasitas oksidatif, pertahanan antioksidan, dan metabolisme energi, yang selanjutnya menyebabkan gangguan homeostasis metabolik. Selain itu, populasi global sedang mengalami transisi demografis yang signifikan, yang ditandai dengan peningkatan proporsi orang dewasa yang lebih tua, terutama didorong oleh penurunan angka kelahiran dan peningkatan harapan hidup. Penurunan angka kelahiran mengubah struktur keluarga dan berkontribusi pada penurunan pertumbuhan populasi. Sedangkan peningkatan layanan kesehatan kondisi hidup memperpanjang harapan hidup dan menurunkan angka kematian. Meskipun fenomena ini diamati secara global, berbagai negara maju menunjukkan proporsi individu yang lebih tua yang relatif lebih tinggi dalam struktur populasi mereka. Populasi yang menua menghadirkan tantangan sosial dan ekonomi yang khas, terutama terkait dengan layanan kesehatan dan sistem pensiun dan pasar tenaga kerja. Penuaan dini dapat didefinisikan sebagai percepatan proses penuaan normal dan fitur klinis. Terkait sindrom penuaan dini atau dikaitkan dengan gangguan replikasi dan perbaikan DNA, serta gangguan lamina dari nukleus. Selain itu, terdapat berbagai kondisi kesehatan kronis dan komorbiditas yang terkait dengan penuaan dini, yang ciri khasnya meliputi penuaan vaskular dini dan penyakit pembuluh darah, pengecilan otot, osteoporosis, bahkan hingga kelemahan fisik. Penuaan dini merupakan konsekuensi dari mutasi pada gen yang mengkode protein yang terkait dengan stabilitas genomik, fungsi mitokondria, arsitektur lamina, nukleus, dan berbagai proses seluler serta biologis lainnya. Seperti yang dikutip dari artikel ilmiah yang dilakukan oleh Sandhya Jines dan kawan-kawan pada bulan Maret tahun 2025 ini, bahwa protein sangat penting untuk fungsi kehidupan dan setiap perubahan dalam struktur protein akan tercermin dalam fungsinya. Dalam kondisi fisiologis, protein cenderung stabil. Stabilitas ini dicapai melalui pelipatan karakteristik rantai polipeptida guna mencapai konfigurasi asli. Baik urutan primer protein maupun lingkungan sel menentukan pelipatan protein. Meskipun pelipatan protein berhasil sebagian besar waktu, pelipatannya tidak berhasil menghasilkan pembentukan protein yang salah lipat yang terlibat dalam beberapa penyakit. Penyimpangan konformasi dari lipatan protein asli pada protein yang salah lipat dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk mutasi somatik dalam genom, kesalahan translasi atau transkripsi, pelipatan yang rusak dan mesin chaperone, yang modifikasi protein pasca translasi yang terganggu, modifikasi struktural protein yang diinduksi oleh faktor lingkungan, dan kesalahan pelipatan protein yang dimediasi oleh mekanisme seeding dan cross-seeding. Protein yang salah lipat cenderung mengalami agregasi dini. Dengan konformasi yang paling menguntungkan adalah motif struktural beta sheet. Kumpulan kecil protein ini pada akhirnya menghasilkan oligomer yang larut,
yang menginduksi apoptosis seluler. Agregat protein yang salah lipat berukuran lebih besar cenderung menunjukkan resistensi yang lebih tinggi terhadap pembersihan biologis dibandingkan dengan agregat kecil protein yang salah lipat. Baik faktor intra maupun ekstraseluler memengaruhi perkembangan protein yang salah lipat. Ini termasuk mutasi genetik, perubahan pH, konsentrasi spesies oksigen reaktif, dan faktor suhu. Risiko fisiologis lain yang memengaruhi pelipatan dan fungsi protein termasuk garam dan tekanan. Baik faktor risiko genetik maupun lingkungan berkontribusi pada protein yang salah lipat dan agregasinya. Ini termasuk logam berat, pestisida, polutan udara, dan molekul kecil lainnya. Molekul kecil alami atau sintetis seperti denaturan, inhibitor, dan aktivator berkontribusi pada disfungsi mesin pelipatan protein. Namun beberapa molekul kecil seperti doksisiklin, skualamin, dan polifenol juga telah dikaitkan dengan penghambatan agregasi patologis protein yang salah lipat. Paparan logam berat dan metaloid mengganggu proses pelipatan protein dan mendorong agregasi protein yang salah lipat yang berperan dalam gangguan homeostasis protein dan kelangsungan hidup sel. Logam berat yang terlibat dalam proses salah lipat meliputi kadmium dan arsenik trivalen. Polutan udara partikulat juga dapat memicu atau memperburuk akumulasi protein yang salah lipat. Gangguan proteostasis yang dimediasi oleh polusi udara mendorong peradangan dan salah lipat pada gangguan neurodegeneratif. Agregasi protein yang salah lipat merupakan ciri khas gangguan terkait usia yang melibatkan gangguan proteostasis dengan penyakit neurodegeneratif sebagai gangguan yang paling umum. Protein yang salah lipat dikaitkan dengan kerusakan sel progresif dan gangguan fungsi organ. Dengan berbagai ciri ini yang saling tumpang tindih dengan proses penuaan alami, agregasi protein yang salah lipat, stres retikulum endoplasma, dan gangguan proteostasis merupakan ciri khas gangguan neurodegeneratif. Proses penuaan normal dikaitkan dengan perubahan ekspresi chaperone retikulum endoplasma dan mesin pelipatan yang mengakibatkan akumulasi dari protein yang salah lipat. Selain penuaan fisiologis, pemicu respons stres retikulum endoplasma yang juga dimediasi oleh akumulasi protein yang salah lipat dikaitkan dengan penuaan dini. Disfungsi mitokondria juga dikaitkan dengan gangguan mekanisme homeostasis protein, sedangkan gangguan proteasom mengakibatkan memburuknya disfungsi mitokondria. Telomer mengacu pada pengulangan basa nitrogen non-pengkodean yang terdapat di ujung kromosom DNA eukariotik. Struktur ini tetap sangat lestari dan relatif tidak berubah melalui perubahan evolusi. Pengulangan nukleotida tandem meliputi daerah beruntai ganda di ujung proksimal dan daerah beruntai tunggal di ujung distal yang memberikan perlindungan pada ujung kromosom, menjaga integritas genom. Stabilitas telomer dikaitkan dengan protein kompleks shelterin. Fungsi kompleks shelterin ini meliputi pengaturan panjang telomer, perlindungan terhadap kerusakan kromosom, dan penekanan sinyal respons kerusakan DNA. Protein lain yang terkait dengan telomer meliputi faktor transkripsi kromosom dan nukleosom. Pemendekan telomer merupakan konsekuensi langsung dari replikasi DNA dan stres oksidatif yang diimbangi oleh aktivitas katalitik telomerase, enzim yang bertanggung jawab untuk mempertahankan panjang telomer. Panjang telomer yang dianggap sebagai sifat herediter yang kompleks ditemukan terkait dengan proses penuaan serta penyakit yang berhubungan dengan usia. Sebagian besar studi epidemiologi telah melakukan penelitian tentang panjang telomer dengan menggunakan darah, terutama leukosit atau air liur sebagai sumber genetik. Sangat sedikit studi yang membandingkan leukosit dengan jaringan manusia lainnya dan mengamati bahwa panjang telomer bervariasi pada berbagai jenis jaringan. Panjang telomer yang dianggap sebagai sifat herediter yang kompleks ditemukan terkait dengan proses penuaan serta penyakit terkait usia. Pemendekan atau penyusutan telomer merupakan ciri khas penuaan seluler. Panjang telomer termasuk di antara biomarker penuaan terbaik. Korelasi panjang telomer dengan usia kronologis individu sepanjang hidup, potensi prediktif untuk morbiditas dan mortalitas, dan reaksi terhadap paparan yang berbahaya atau bermanfaat menjadikan panjang telomer sebagai biomarker penuaan yang ampuh. Peristiwa yang mendasari pemendekan telomer dan penuaan serta penyakit terkait usia selanjutnya disebabkan oleh aktivasi respons kerusakan DNA yang terus-menerus pada telomer yang mengakibatkan penuaan replikatif dan seluler.
Pembentukan dan akumulasi fokus respons kerusakan DNA yang terkait dengan telomer juga dikaitkan dengan proses terkait penuaan seperti disfungsi mitokondria, gangguan autofagi, gangguan proteostasis, disregulasi epigenetik, dan perubahan pengintegraan nutrisi. Meskipun replikasi DNA selanjutnya berkontribusi pada pemendekan telomer progresif, bersamaan dengan proses penuaan normal, proses non-fisiologis tertentu juga berkontribusi pada penipisan telomer. Paparan sel terhadap agen pengoksidasi seperti spesies oksigen relatif yang menyebabkan kerusakan oksidatif pada telomer yang secara intrinsik rentan terhadap kerusakan oksidatif. Urutan DNA telomer yang kaya guanin dan keberadaan kompleks sialterin pada telomer meningkatkan kemungkinan kerusakan oksidatif dengan memediasi perkembangan lesi DNA atau kerusakan untai tunggal dan kegagalan untuk merekrut protein respons kerusakan DNA. Akibatnya, telomer yang teroksidasi menghambat aktivitas enzim telomerase, mencegah perpanjangan telomer lebih lanjut. Pengaruh sejumlah faktor seperti usia, status sosial ekonomi, predisposisi genetik dan epigenetik, berat badan, olahraga, dan merokok terhadap panjang telomer juga telah dilaporkan. Wanita diamati memiliki telomer yang lebih panjang dibandingkan pria dalam populasi penelitian, yang mungkin disebabkan oleh kromosom X atau hormon seperti kadar estrogen. Status sosial ekonomi, berat badan saat melahirkan, dan usia ibu juga memberikan dampak signifikan pada panjang telomer wanita. Anak yang lahir dari keluarga dan status sosial ekonomi rendah dilaporkan memiliki panjang telomer yang lebih pendek. Perilaku sosial dan etnis juga dilaporkan memainkan peran penting dalam panjang telomer. Faktor gaya hidup yang dapat dimodifikasi dan berperan dalam pemendekan telomer meliputi merokok, insomnia, dan aktivitas fisik. Selain merokok dan insomnia, alkohol juga berhubungan dengan pemendekan telomer.